Perkenalkan, nama saya Nurwaspiatul Maknunah. Saya merupakan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan IPS tingkat 3. Di sini saya akan coba menjelaskan konsep uji Mann-Whitney. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke langkah-langkah dan pengujian kasus, di sini saya akan coba menjelaskan apa sih uji Mann-Whitney ini. Uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan U-Test, uji ini dikembangkan oleh H.B. Mann dan Dr. Whitney pada tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini tergolong pada statistika non-parametrik. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikasi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Lalu, bagaimana syaratnya? Yang pertama, apabila kalian melakukan uji normalitas, kemudian datanya atau salah satunya tidak berdistribusi normal atau datanya berbentuk ordinal, maka kalian bisa langsung menggunakan uji Mann-Whitney. Yang kedua, uji ini terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Apa sih yang disebut dengan saling bebas ini? Yaitu tidak memiliki keterkaitan antara dua kelompok sampel. Misalnya, kita memiliki sampel kelas A dan kelas B. Nah, di sini sampel A dan kelas B ini tidak ada kaitan antara satu dengan yang lainnya. Kita akan masuk ke inti bagaimana sih melakukan pengujian atau perhitungan hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney ini. Di sini kita memiliki dua cara, yang pertama yaitu manual, yang kedua yaitu menggunakan SPSS. Namun di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian uji Mann-Whitney menggunakan cara manual, baik itu dapat dibantu oleh Excel maupun manual pure. Di antaranya yang pertama yaitu rumuskan dulu hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu yaitu di mana kalian melakukan penelitian pasti ada permasalahan yang kalian teliti. Contoh permasalahan yaitu apakah terdapat perbedaan nilai matematika antara siswa kelas A dan kelas B. Nah, setelah ada permasalahan kita buat hipotesis. Nah, di sini juga kita memiliki dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis awal atau kita kenal dengan H0. Jika H0 memiliki pernyataan, contohnya tidak ada perbedaan nilai antara kelas A dan kelas B, maka hipotesis H1 ini adalah kebalikan dari H0 atau bertolak belakang dengan pernyataan H0. Jadi, terdapat perbedaan nilai antara kelas A dan kelas B. Langkah selanjutnya, gabungkan semua data dari kedua kelompok sampel dan melakukan perankingan. Nah, misalnya kita telah memiliki dua sampel A dan B. Nah, sampel A itu memiliki data 1, 2, dan 3. Sampel B ini memiliki data 1, 4, 3. Maka setelah itu kita gabungkan data A dan B hingga membentuk seperti ini. Lalu kita urutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu kita lakukan perankingan. Namun sebelum kita lakukan perankingan, alangkah baiknya kita buat dulu ranking asli untuk memudahkan. Nah, nilai ranking asli ini adalah nilai yang sudah pasti. Nilai yang sudah pasti, yang bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya berurutan. Kenapa sih kita harus membuat ranking jadi? Karena kita melihat ada persamaan data antara sampel A dan sampel B. Jadi logikanya tidak mungkin jika data yang sama memiliki ranking yang berbeda. Maka kita menggunakan rumus contohnya satu ada di sampel A dan satu ada di sampel B. Kita menggunakan rumus 1 tambah 2 dibagi banyaknya data yang sama, yaitu 2. 1, 2. Maka sama dengan 1,5. Maka setiap data yang bernilai 1 memiliki ranking jadi 1,5. 1,5.
kita tulis lagi ke bawahnya. Lalu 2 tidak ada data yang sama, maka otomatis ranking jadinya 3 ada yang sama antara sampel A dan sampel B, maka kita gunakan rumus yang tadi, yaitu 4 tambah 5 dibagi banyaknya data yang sama, yaitu 2. 1, 2. 4 tambah 5, 9. 9 bagi 2, yaitu 4,5. Kita tulis kembali di bawah 4,5. Lalu data terakhir yaitu 4 ranking aslinya 6, otomatis ranking jadinya 6 karena tidak ada data yang sama. Lalu langkah selanjutnya, pisahkan kembali data yang sudah di ranking beserta rankingnya menjadi 2 kelompok sampel seperti kelompok yang ada di awal sebelum rankingan. Maka dalam langkah ini setelah kita kembalikan lagi data-data yang telah kita ranking tadi ini ke tempat masing-masing kelompok A dan B, sehingga seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, jumlahkan ranking pada masing-masing kelompok sampel. Nah, kan tadi kita sudah mengembalikan data yang kita sudah membuat ranking, lalu kita kembalikan ke tempat masing-masing data A dan B. Kita jumlahkan nilai total masing-masing sampel. Berapa sih jumlah total ranking sampel A? Berapa sih jumlah total ranking B? Setelah itu, langkah selanjutnya, hitung nilai U. U ini adalah U main Whitney dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R2. Nah, N1 itu apa? N2 itu apa? Ini adalah banyaknya sampel. N1 itu adalah banyaknya sampel pertama dan N2 itu adalah banyaknya sampel kedua. Bisa yang tadi kan kita menggunakan sampel A dan B, maka NA dan NB ini. Lalu sigma R2 itu apa? Sigma R2 ini adalah jumlah total ranking sampel kedua atau yang tadi yaitu B yang kita yang tadi itu menggunakan sampel A dan B. Atau U2 yaitu N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R1. Sigma R1 ini tadi yaitu jumlah total ranking sampel pertama atau kelompok pertama. Langkah selanjutnya, nilai U yang paling kecil adalah U hitung. Maka setelah kita melakukan perhitungan dari U1 dan U2, kita bandingkan nilai masing-masing. Nah, kita bandingkan nilai masing-masing. Jika di antara U1 dan U2 memiliki nilai terkecil, maka secara otomatis nilai terkecil itu akan menjadi U hitung. Langkah selanjutnya, untuk N1 kurang dari 40 dan N2 kurang dari 20 atau sebaliknya, atau kita sebut ini adalah sampel kecil. N1-nya itu adalah sampel pertama kurang dari 40 dan sampel kedua kurang dari 20. Bandingkan U hitung dengan U tabel. Nah, bagaimana? U tabel itu apa? Nah, U tabel ini adalah nilai yang kita cari dengan tabel Mann-Whitney. Menggunakan tabel Mann-Whitney. Nah, gunakan kriteria terima H0 jika U hitung lebih besar daripada U tabel. Nah, maka ketika kita memiliki data dengan kondisi seperti ini, N1-nya itu kurang dari 40 dan N2-nya kurang dari 20, maka langkah kita sudah selesai sampai sini. Lalu, bagaimana jika kita menemukan kondisi yang tidak seperti yang tadi? Jadi, jika nilai N1 dan N2 dalam jumlah besar atau dengan sampel yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang tadi, hitung nilai rata-rata dengan rumus MU sama dengan setengah kali N1 dikali N2. Lalu,
hitung simpang baku dengan rumus simpang baku sama dengan akar N1 kali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Ini adalah rumus apabila tidak ada data yang berulang antara dua sampel atau dua kelompok. Namun, bagaimana jika terdapat persamaan data antara dua sampel tersebut? Maka kita menggunakan rumus simpang baku yang ini, yaitu akar N1 kali N2 dibagi N besar dikali N besar dikurang 1 dikali akar N besar pangkat 3 dikurang N besar dibagi 12 dikurang sigma T. Jika ada data yang berulang menggunakan rumus ini. Lalu, apa sih yang disebut N besar ini? N besar ini adalah jumlah total atau banyaknya seluruh data sampel A dan sampel B atau sampel pertama dan ditambah dengan sampel kedua yang digabungkan. Lalu, apa sih sigma T? Sigma T ini adalah sigma T pangkat 3 dikurang T dibagi 12, di mana T ini adalah banyaknya pengulangan data antara kelompok sampel 1 dan kelompok sampel kedua. Langkah selanjutnya yaitu hitunglah nilai transformasi dengan rumus Z hitung sama dengan U dikurang rata-rata dibagi simpang baku. Gunakan kriteria terima H0 jika Z hitung ini di antara negatif Z tabel dan Z positif Z tabel untuk menguji hipotesis. Maka langkah-langkah pengujian uji Mann-Whitney ini sudah selesai. Oke, kita akan lanjutkan ke demo kasus atau demo penyelesaian uji Mann-Whitney ini dengan mengaplikasikan langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini teman-teman kita memiliki sebuah kasus, langsung saja ya. Diketahui data berat badan 20 siswa dengan umur 17 tahun meliputi laki-laki dan perempuan dengan sampel acak. Nah, A ini adalah lambang laki-laki ya. Ini adalah data-data berat badan laki-laki dan B ini adalah dilambangkan perempuan dan ini adalah data-data berat badannya. Oke, di sini kita telah memiliki permasalahannya. Apakah terdapat perbedaan berat badan laki-laki dan perempuan dengan umur yang sama? Nah, di sini kita telah memiliki hipotesisnya. Hipotesis awal atau H0-nya menyatakan tidak terdapat perbedaan berat badan antara siswa laki-laki dan perempuan dengan umur yang sama. Dan H1 ini otomatis pernyataan H1 ini adalah kebalikan dari H0 atau bertolak belakang dengan pernyataan H0, yaitu terdapat perbedaan berat badan antara siswa laki-laki dan perempuan dengan umur yang sama. Dan di sini juga kita telah mengetahui alfanya itu 5% atau 0,05. Oke, kita lihat ya ke langkah. Langkah pertamanya apa? Itu rumus dulu hipotesis. Nah, di sini kan kita sudah ada ya hipotesisnya, maka langsung saja ke langkah berikutnya. Gabungkan semua data dari kedua kelompok sampel dan lakukan rankingan. Oke. Sebenarnya di Excel itu tidak perlu melakukan penggabungan data ya antara kedua sampel. Namun di sini saya akan coba menggabungkannya untuk lebih memperjelas. Oke, kita blok dulu data pertama yaitu data A. Kita blok, kita copy, lalu kita paste di sini. Paste. Lalu kita beri warna yang berbeda ya untuk membedakan mana sih data A dan mana sih data B nantinya. Lalu kita blok lagi data B, kita copy, kita simpan kita paste di bawahnya. Oke, setelah kita gabungkan, kita lakukan rankingan. Namun sebelum melakukan rankingan, kita sort dulu data keseluruhan, ya. Lalu kita urutkan datanya dari nilai terkecil ke yang terbesar, yaitu sort smaller to largest. Oke, terurut. Kita setelah terurut, kita buat dulu ranking normalnya atau ranking asli. Kita tulis ranking asli ya. Dengan nilai 1, 2, 3.
dan seterusnya ya. Langsung saja kita sort data, lalu kita tarik ke bawah secara otomatis. Oke, setelah nilai ranking asli ini kita dapatkan, kita tentukan ranking jadinya. Oke, kita tulis ranking jadi. Kenapa sih kita harus melakukan ranking jadi? Karena di sini kita lihat ada data-data yang sama dengan ranking, ada data-data yang sama antara sampel A dan sampel B. Oleh karena itu, tidak mungkin ya jika data yang sama memiliki ranking yang berbeda. Jadi kita buat lagi ranking jadinya. 45 otomatis ranking jadinya 1, 47 2, 53, 52, 4, 54, bukan ini ya. Kita hapus. Kita blok, kita hapus. Oke, 54 ada data yang sama antara kelas A dan kelas B. Oke, kita blok, lalu kita beri warna ya untuk membedakan. Nah, kita gunakan rumus yang telah kita bahas di langkah-langkah, yaitu sama dengan kita jumlahkan ranking 5 tambah 6 tambah 7, lalu kita bagi dengan banyak data yang sama, yaitu 3. Tapi sebelumnya kita beri dulu kurung, enter, 6. Oke, kita tulis 6 ke bawah. Lalu selanjutnya 57 juga ada data yang sama antara sampel A dan sampel B. Kita blok, lalu kita beri warna. Kita gunakan rumus yang tadi, yaitu sama dengan kita jumlahkan ranking 8 ditambah 9 ditambah 10, lalu kita bagi dengan banyak data yang sama, 3, 1, 2, 3. Tapi sebelumnya kita beri dulu kurung. Oke, enter. Kita tulis 9 ke bawah. Lalu 59. Di sini juga 59 ada data yang sama, kita blok, lalu kita beri warna. Kita gunakan rumus yang tadi, sama dengan 11 tambah 11 tambah sama dengan 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14. Lalu kita bagi dengan banyak data yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Sebelumnya kita beri dulu kurung. Oke, enter. 12,5. Kita tulis 12,5 ke bawah. 12,5 ke bawah. Oke, 60 tidak ada data yang sama, otomatis 15. 61 16, 62 17, 63 18, 70 19, dan 74 20. Oke, untuk meng-cross check apakah rankingan kita sudah benar, kita tinggal jumlahkan saja antara ranking asli dan ranking jadi. Dengan klik sum sama dengan sum, kita blok data ranking asli saja. Oke, enter. Kita tarik ke pinggir. Otomatis ranking jadinya terjumlahkan. Oke, sama. Berarti rankingan kita sudah benar. Lanjut ke langkah berikutnya. Kembali data yang sudah di-ranking beserta rankingnya menjadi 2 kelompok sampel seperti kelompok yang ada di awal sebelum rankingan. Oke, kita masukkan ya. Kita entrykan ranking jadi ini ke masing-masing tempat kelompok sampel. Maka akan ada ranking A dan ranking B. Di sini saya sudah menulisnya, RA dan RB. Oke, langsung 45 ada di sampel B dengan ranking jadi 1. 47, 2 di atasnya. 53, kita cari 50 di sini, 3.
52, 4 di sampel A. Kita cari 54 di sini. 52, 4. 52, 4. Nah, di sini. 54 ada di sampel A1, ada 2 di sampel B dengan rankingnya 6. Oke, kita cari 54. 54, 6 di sini kita tulis 6. Kita cari 6, di sini 6, di sini di atasnya 6. Oke. 57 ada di sampel A1, ada di sampel 2 di sampel B dengan ranking jadinya 9. Kita cari 57. Nah, di sini 9. Lalu 9 di sini. Lalu di sini 9. Oke, selanjutnya data selanjutnya 59. Ada di data sampel 1, sampel A1 di sampel B 3 dengan ranking jadinya 12,5. Kita cari 59 di sini. 12,5. Kita tulis 12,5. 12,5. 12,5. Tadi data A-nya mana ya? Nah, ini. 12,5. Oke, 60 ada di data A yaitu 15. 60, 15, 61, 16, 62, 17, 63, 18, 70, 19, 70, 19, dan 74, 20. Oke, 20. Untuk meng-cross-check apakah pengentrian data ini kita sudah benar, kita tinggal jumlahkan saja. Sama dengan sum. Kita blok data keseluruhan. Oke, enter. 210 sama kan, berarti sudah benar. Kita hapus saja. Oke, kalian juga bisa melakukan rankingan menggunakan rumus Excel yang lebih mudah dengan rumus sama dengan rank FVG. Ini klik ini rank FVG, lalu kita blok data pertama, lalu kita beri titik koma, kita beri rep ini adalah kita blok lagi data yang akan di ranking keseluruhannya, lalu kita beri titik koma, lalu kita pilih ascending. Namun sebelumnya kita kunci dulu dengan lambang dolar. Oke, seperti ini. Enter. 18. Oke, kita tinggal tarik saja ke pinggir. Lalu kita tarik ke bawah. Sama kan? Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jumlahkan ranking pada masing-masing kelompok sampel. Oke, kita jumlahkan. RA dan RB berapa sih? Jumlah total RA dengan rumus sama dengan sum. Kita blok data RA. Enter. Oke. Kita tinggal tarik saja ke pinggir. RB akan otomatis terjumlahkan. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Hitung nilai U. U ini adalah U main width nih dengan rumus U1 segini. Kita blok saja rumusnya ya, teman-teman, untuk lebih mudah. Kita tulis di sini U1. U1-nya. Lalu kita paste. U2 kita paste lagi, kita copy kembali rumusnya. Copy. Paste di sini. Oke, kita tinggal masukkan data-data.
Nah, N1 apa sih? N1 ini adalah karena kita menggunakan sampel A dan B, maka setiap ada 1 dan 2 kita ganti dengan A dan B seperti ini ya. N A dan NB. N itu adalah banyaknya sampel ya, masing-masing sampel A dan B. Oke, kita masukkan langsung datanya ke rumus sama dengan N1 kali N2, 10 NA dikali NB, 10 kali 10, 100. Kita tulis 100. Ditambah N2 itu NB 10 ditambah 111 dikali 10, 110. Lalu kita bagi 2. Namun sebenarnya kita beri kurung. Lalu kita kurangi dengan sigma R2. Sigma R2 ini adalah jumlah total dari ranking B. Oke, kita tinggal enter. Oke, kita lanjut ke U2. Yaitu sama dengan, masih tetap ya, N1 kali N2. NA dikali NB, 10 kali 10, 100. 100. Lalu ditambah N1-nya tetap ya, 10 tambah 1, 11 kali 10, 110. 110 dibagi 2, kita beri kurung, dikurang dengan sigma R1, yaitu jumlah total ranking A. Oke, enter. Oke, selesai. Kita masuk ke langkah berikutnya. Nilai U yang paling kecil adalah U hitung. Ayo kita bandingkan. Mana sih? Antara U1 dan U2. Nah, ini ya, U2 adalah karena nilainya 18,5 lebih kecil. Kita beri warna. Kita tulis di sini otomatis U hitung. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk nilai U1 kurang dari 40 dan U2 kurang dari 20 atau sebaliknya, bandingkan U hitung dengan U tabel. Gunakan kriteria terima H0 jika U hitung lebih besar dari U tabel. Oke, kita copy dulu ya pernyataan ini. Oke, kita sebelum kita bandingkan, kita harus cari dulu U tabelnya berapa. Nah, untuk menemukan U tabel ini, kita cari di tabel main with me. Nah, saya sudah menyiapkannya. Oke. N1-nya kita kan 10 ya, jumlah sampel pertamanya kita 10, kita cari 10. Nah, 10 dan N2 ini juga sama ya, 10. Oke, kita tarik ke bawah 10, lalu kita tarik ke pinggir 10 atau lurus, kita tarik ke bawah lurus, kita tarik ke pinggir lurus hingga bertemu di satu titik. Ini dan ini. Nah, sehingga hasilnya itu 28 ya. Oke, kita temukan. Nilai U tabelnya itu 28. 28 U tabel. Oke, kita tinggal bandingkan. U hitungnya 18,5 dan U tabelnya 28. Otomatis H0-nya itu ditolak. H0 ditolak. Atau kita bisa menggunakan rumus di Excel, yaitu sama dengan if kita klik ini ya, U hitungnya, lalu kita beri tanda lebih besar dengan U tabelnya, lalu kita beri titik koma, lalu kita tulis pernyataannya, diterima, titik koma lagi, ditolak, enter, ditolak. Oke, sudah selesai. Mungkin pengerjaan kasus ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.